halaman pertama yang berisi dengan judul, halaman yang menginformasikan tentang buku ini diterbitkan oleh siapa dan seterusnya juga ada. Kemudian pada bagian yang dibutuhkan juga ada. Gitu. Oke. Silakan Bapak Ibu. Kita kembali live streaming, cuman channelnya berganti gitu. Kita sekarang ada di Smart Edu Partner. Kalau yang pada bagian pertama tadi kita live streamingnya ada di channelnya Harley Trisdiono. Silakan nanti Bapak Ibu bisa akses dua itu, jadi di Smart Edu Partner dan di Harley Trisdiono untuk belajar kembali. Jangan lupa di subscribe ya. Nah, besok mungkin untuk besok kita sudah bisa full di channelnya Jurnal Eduka. Dengan Bapak Ibu mensubscribe dari channel YouTube kami, semoga itu salah satu bantuan Bapak Ibu untuk pengembangan dari pelayanan kami. Oke, silakan. Ada yang mau didiskusikan terkait dengan bagian kedua dari artikel, yaitu tentang kajian teori. Silakan, siapa? Silakan, saya tak baca chat ini. Pertanyaan di chat room, sumber bacaan minimal berapa? Tidak ada minimal. Yang penting kita sudah merasa cukup. Dalam artian merasa cukup itu ya bukan kok misalnya 3 atau 4 literatur kita kemudian merasa cukup, enggak juga seperti itu gitu. Tapi bukan berarti harus 30, enggak juga. Ya kisarannya mungkin antara 10 sampai 15. 10 dari jurnal diusahakan, kemudian 5 dari buku, atau ya kurang lebih 50-50. Kalau sekitar 10 sampai 15 saya kira sudah cukup. Ya 10 saya kira sudah cukup. Gitu. Saya Pak Harli. Ya, silakan Bu Sofi. Mau menanyakan ini, untuk kajian teori itu tidak perlu pakai hipotesa tindakan, Pak? Sebenarnya hipotesanya kan sudah Ibu tuliskan secara tidak langsung pada bagian pendahuluan sebenarnya. Oh begitu ya. Misalnya yang mengatakan bahwa model pembelajaran jigsaw itu berpengaruh terhadap atau model pembelajaran jigsaw itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa, kan sebenarnya secara tidak langsung sudah dijelaskan pada bagian pendahuluan. Iya Pak, baik. Ya, jadi tidak bertanya Pak. Ya, silakan Bu Puji. Iya, untuk di jurnal ini kan kajian teori. Ya. Kita PTS kan ada juga kajian pustaka. Itu hanya kita kajian teori saja apa dengan kajian pustaka, Pak? Maksudnya membandingkan antara karya kita dengan yang lain yang sebelumnya gitu, Pak. Oh, sebenarnya kalau pustaka dikaji buat apa gitu? Ya, yang penting itu kan teorinya. Gitu. Ya, tapi sekali lagi itu kan kembali kepada selingkung yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing gitu. Tapi pada kuncinya sebenarnya itu bukan kajian pustaka, tetapi kajian teori. Karena yang kita kaji itu kan teori dan hasil penelitian orang lain yang akan kita gunakan untuk melakukan penelitian. Gitu. Oke, gitu. Saya Pak Arli. Ya, silakan Pak Tarjo. Di kajian teori itu apakah didukung oleh penelitian terdahulu bahwa di dalam model pembelajaran CTL itu meningkatkan hasil belajar, Pak? Kan di indikator pendahuluan itu pada alinea keberapa kemarin ya? Itu kalau nggak salah ada pada bagian ketiga, Bapak. Ya, ketiga alinea. Apakah di kajian teori ini bisa kita masukkan, Pak? Kalau di kajian teori itu kan sebenarnya tidak secara langsung menghubungkan, Pak. Tidak secara langsung menghubungkan. Jadi misalnya Bapak jigsaw, Bapak kan menjelaskan jigsaw itu apa, mulai dari definisi,
kemudian langkah-langkah jigsaw itu seperti apa, kemudian hal-hal atau faktor-faktor yang bisa menghambat pelaksanaan jigsaw atau faktor-faktor yang mendukung dari keefektifan pelaksanaan jigsaw, begitu. Yang kita paparkan seperti itu. Jadi yang untuk kajian untuk apa istilahnya penelitian yang terdahulu hanya di pendahuluan saja Pak ya? Oh enggak, tidak seperti itu Bapak. Tidak seperti itu. Tapi misalnya ketika Bapak membahas tentang jigsaw, definisi jigsaw, kemudian langkah-langkah jigsaw, kan ada penelitian juga yang mengatakan bahwa jigsaw itu untuk efektif di saran, pada bagian saran, jigsaw itu menjadi efektif apabila misalnya siswanya atau grupnya dibagi bla 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 gitu kan, itu bisa Bapak masukkan juga. Gitu. Oke, ya. Terima kasih Pak, sementara itu dulu. Ya, pelan-pelan, tapi pada dasarnya ketika penelitian terdahulu itu sementara, kami mengatakannya begitu, sementara diperlukan, sangat penting diperlukan adalah pada bagian pendahuluan dan nanti pada bagian pembahasan. Pembahasan Pak ya, oh iya. Ya, pada bagian pembahasan. Sementara di kajian teori, kalau memang kita masih mengalami kesulitan untuk menghubungkan penelitian penelitian terdahulu dengan teori dasar teorinya, sementara kita tidak dulu tidak apa-apa. Atau nanti ketika mengalami kesulitan, silakan Bapak Ibu komunikasi dengan grupnya masing-masing di pembimbing masing-masing, pendamping masing-masing. Gitu Pak Tarjo, Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Sementara itu dulu lagi konsep kajian teori. Ya, Pak. Ya, siap. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan kajian teori, sekali lagi usahakan itu lengkap. Mulai dari definisi, langkah-langkah, apalagi kalau model pembelajaran itu lengkap. Langkah-langkahnya seperti apa, faktor-faktor pendukung, faktor penghambatnya, gitu. Ya, sehingga sedikit tapi sudah cukup mentes gitu, bisa memberikan gambaran. Oh iya, bahwa ternyata hasil belajar itu seperti itu, gitu. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu yang lain. Loh, ini Pak Narimo kok yang kesorot? Silakan Bapak Ibu. Halo, kalau sudah tidak ada atau sudah capek ya kita akhiri, enggak apa-apa. Bingung Pak, belum selesai. Bingung gimana Ibu? Kalau saya kan kemarin dirombak Pak. Oh, kalau bingung gampang Bu, tinggal ke Tugu Katulistiwa sebentar gitu. Sambil minum ronde di sana gitu. Tugu Katulistiwa dari sini 3 jam lebih Pak. Oh, masih 3 jam lebih ya? Masih Pak, saya di kota Singkawangnya. Oh, di Singkawang. Tugu kan di Pontianaknya. Nah, iya. Oke, silahkan Bapak Ibu. Kapan Singkawang membuat pelatihan Ibu? Online? Aduh, pengen sih Pak, kalau teman-teman MDMP pengen perlu gitu. Ya, tidak terlalu banyak maksud kami gitu. Kita siap dampingi. Misalnya 3 atau 4 orang Ibu yang menjadi narasumber gitu, kami siap dampingi gitu. Sebagai promo. Jarang juga sih di sini pelatihan kayak gitu Pak. Kemarin saya share teman-teman juga kayaknya banyak yang belum tertarik karena gitu. memang jarang juga yang itu. Oke. Ya, nantilah kita tunjukkan bahwa kita bisa, nanti kan teman-teman akan termotivasi. Amin. Silakan Bapak Ibu yang lain.
Berarti Bu Ripkah berubah menjadi best practice ya? Enggak toh? Penelitian kan? Enggak Pak. Kemarin kan PTK, cuma lebih dimunculkan metodenya kata Bapak ya. Ya. Hanya berbantuan saja. Oh ya, ya betul. Yang TAI itu Pak. Jadi nanti kan katakanlah penggunaan model TAI berbantuan apa kemarin? Magic media, media, berbantuan media apa tadi untuk meningkatkan apa? Silakan Bapak Ibu. Cukup? Mungkin Pak Regiman ada yang mau disampaikan, silakan Pak Regiman. Oke, Bapak Ibu yang hormati ya, terutama yang tadi bukan di ruang saya nih ya. Jadi sedikit saya tambahkan, ini sebenarnya untuk penulisan artikel itu kan dasar utama kita itu kan dari hasil penelitian ya. Karena apa? Karena artikel yang kita tulisnya sebenarnya artikel hasil penelitian ya. Nah, kelemahan kita ketika kita menyusun laporan penelitian, teori yang kita ambil itu dasarnya lama-lama semuanya ya, sudah kedaluarsa itu ya. Kalau sudah kedaluarsa kan kalau kita masukkan di jurnal nanti ya takutnya tuh kita itu tidak diakui. Walaupun secara penulisan ya boleh, tapi karena secara ilmiahnya itu ya kita minimal 10 tahun kan itu. Kecuali kalau yang teori Babon ya, dari Babon itu sumber utama itu kalau sampai sekarang masih dipakai ya tahun. Kalau yang nggak Babon ya tetap harus maksimal tadi 10 tahun. Itu kelemahan kita ya. Sehingga kita ketika membuat mungkin pendahuluan atau kajian teori itu kita masih merasa kesulitan karena apa? Laporan kita yang kita ambil itu tadi dianggap terlalu lama tadi. Ya, bukan dianggap ya terlalu lama ya. Itu ya, jadi intinya itu. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti kalau di periode keduanya ya, Bapak Ibu menulis misalnya PTK atau penelitian yang berikutnya itu sudah menggunakan teori-teori yang terbaru, ya insya Allah untuk penulisan artikel ilmiah hasil penelitian itu akan sangat mudah. Ya. Karena apa? Karena kita tinggal mengambil dari apa yang kita tuliskan di laporan, ya, kita bentuk, kita istilahnya kita formasikan ulang ya dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, kemudian sedikit yang perlu kami sampaikan, itu untuk kajian teori, itu kan yang kita kaji itu terkait dengan masalah dan solusi. Sehingga apa? Sehingga minimal di kajian teori itu kita menuliskan kajian terkait permasalahan yang kita selesaikan. Yang pertama ya. Yang kedua, kita tuliskan tindakan atau solusi yang kita gunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya ya, misalnya di Bapak Ibu itu penelitiannya, taruhlah kita ambil contoh PTK-nya, itu yaitu masalahnya tuh hasil belajar. Jadi misalnya menggunakan model X untuk meningkatkan Y ya itu. Untuk meningkatkan hasil belajar atau Y misalnya gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga permasalahannya adalah hasil belajar yang rendah. Kemudian diatasi dengan apa? Dengan model X atau model pembelajaran X tadi. Nah, sehingga di sini minimal yang kita tulis apa? Tentang hasil belajar. Nah, jadi anak judul pertama saya hasil belajar. Nah, isinya apa? Nah, isinya tentang apa? Teori-teori terkait dengan hasil belajar. Nah, itu teorinya bagaimana hasil belajar itu? Pengertiannya apa? Nah, itu ya. Kemudian bisa dimasukkan itu faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi hasil belajar dan seterusnya. Itu muncul di bagian pertama. Nah, kemudian di PTK ya, PTK itu kan meningkatkan hasil belajar kalau di SD misalnya IPA. Nah, di hasil IPA. Sehingga apa? Kita bisa menulis anak judul kedua, yaitu apa? Pembelajaran IPA. Nah, atau kalau yang di SMP, SMA, SMK, ini kita tidak ke mata pelajaran ya, jadi maksudnya ke materi atau mungkin
dalam satu kompetensi yang kita inginkan. Itu karena terlalu luas kalau materi ya. Nah, sehingga pembelajaran bla 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 gitu ya, atau pembelajaran ekosistem kalau yang mungkin di biologi ya, itu ya, pembelajaran ekosistem kita cari yaitu pengertian ekosistem dan sebagainya, masuk itu termasuk nanti bagaimana cara pembelajaran ekosistem yang benar, tuliskan di situ di anak judul pembelajaran bla 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 tadi. Nah itu ya, itu masuk situ. Kemudian yang kedua kita sudah masuk kepada solusi yang kita ambil. Apa solusinya? Tadi saya mengatakan ya, misalnya menggunakan metode model X ya, atau taruhlah sini model NHT ya. Nah, jadi apa yang kita tulis? Jadi langsung saja bisa ngambil yang model NHT atau model pembelajaran NHT. Nah, tentunya dikupas lengkap NHT itu dari pengertian mungkin model pembelajarannya, ya. Artinya pengertiannya bagaimana ya. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya, langkah pembelajarannya. Kalau kita gunakan nama model berarti sintaknya bagaimana kita tuliskan di situ. Kemudian kita akan menuliskan keunggulan apa? Keunggulan itu kalau yang dikatakan Pak Harti adalah faktor pendukung ya. Nah, itu. Dan kelemahan atau yang faktor penghambat. Nah, dengan demikian apa yang kita tuliskan itu aja dah, saya kira dah cukup, sangat cukup untuk penulisan kajian teori. Kita butuhnya kan paling hanya berapa? 2 halaman ya. 2 halaman kurang lebih gitu ya. Itu ya, jadi ini mungkin yang perlu kami sampaikan Pak Ari ya. Jadi mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi Bapak Ibu yang lain ya. Oke, silakan. Mungkin Pak Wendy ada masukan. Enggak. Kalau enggak Pak Ari langsung. Baik, terima kasih Pak Legiman. Ya, untuk beberapa tambahan yang bisa kita jadikan pengingat kembali bahwa kita ketika menyusun kajian teori, bagaimana kita menyusunnya. Bapak Ibu ada pertanyaan? Cukup? Ya. Jangan lupa presensi 2 sesi, 2 kali maksudnya, sesi siang dan sesi siang, ya sesi siang dan sesi siang. Sesi pagi dan sesi siang, kemudian refleksi. Dan refleksi. Baik, kalau tidak ada kita selesai hari ini. Cukup Bapak Ibu? Pak, cukup dulu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat. Ya Bu Narsih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat Google Classroom kan Pak? Iya. Jawab, aku lalu orang dulu. Oke. Oke, Bu Sinarsi ya. Jadi insya Allah nanti tetap kita buka untuk Google Classroom. Silakan nanti pertanyaan yang muncul bisa dilewatkan ke Google Classroom atau WA pun juga boleh, tidak apa-apa, silakan ya. Tapi kalau yang mengupload misalnya artikel atau tulisan Bapak Ibu itu tidak, kalau saya tidak di WA ya, di Google Classroom aja. Yang di WA itu yang nanya-nanya itu aja secara umum. Itu Bu ya, Bu Sinarsi ya. Itu Pak. Oke ya. Tetap kita buka sampai kapanpun lah. Bapak Ibu selama kegiatan diklat ini berlangsung, Google Classroom tetap dibuka 24 jam. Nah, masalah yang membaca nanti 24 jam atau tidak ya itu masing-masing narasumber. Sebelum kita tutup terkait dengan jadwal untuk Pak. Kirim dulu yang lain, ngisi piambak apa lagi? Oh, gini. Besok tanggal 4 Agustus kita jadwalkan
Besok kita geser ke siang ya. Halo. Kita info apa ya di Urung terdengar. Mohon Bapak Ibu jadwalnya untuk besok kita rencanakan pagi jam 9 ya. Jadwal kan pagi jam 9 ya. Sementara kita akan rubah jadwalnya untuk besok. Kita rubah jam 13. Atau jam berapa menurut Bapak Ibu? Kita jam 13 siap ya? Iya Pak, siang aja Pak. Soalnya Siang pagi aja? ngajar. Ya. Seringkali Pagi pagi padat, itu Pak, pagi padat sekali. hanya sambil ngajar online, sambil ikut. Oh gitu. Ya. Iya. Setuju yang siang, Pak. Siang. Siang, Pak. Iya. Siang lebih konsen. Jadi Ambonnya sore, Pak. Ya, Ambon sore sampai malam. Ya. Oke. Mandi dulu, Bu. Kalau di Ambon bisa sambil ngopi-ngopi, Bu Desi. Oke, clear ya untuk jadwal besok. Untuk jadwal kita besok siang jam 13. Nanti kepastiannya akan kita sampaikan. 13. Jam 13. WIB. Nah, bukan WIT, bukan WIT. WITA. Bukan WITA, bukan WIT. Tapi WIB. 13.00 WIB. Terima kasih untuk hari ini. Saya kembalikan kepada moderator sekaligus host lagi. Makin darah mingguan bisa nonton ini ya. Unmute. Jangan mute all ya. Dia nggak host. Ya. Oke, saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Jadi pagi sampai siang hari ini kita telah belajar tentang bagaimana menulis artikel terkait dengan kajian teori. Jadi intinya apa yang kita pelajarin sebagai bekal Bapak Ibu untuk nanti bisa menulis petilan di dalam jurnal ya, yang sub atau sub materi atau sub kajian ya di dalam jurnal kita, yaitu terkait dengan kajian teori ya. Untuk tindak lanjutnya silakan Bapak Ibu dicoba untuk ditulis ya, sebagai tugas mandiri nih ya, sampai nanti selesai kajian teori. Dan insya Allah untuk besok siang ya kita akan masuki mungkin materi yang baru ya, yaitu terkait dengan bab metodologi penelitian, bukan bab ya, karena nanti di subbab metodologi penelitian ya. Jadi sudah kalau yang di laporan di bab 3 di Bapak Ibu ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan artinya bisa mengantarkan Bapak Ibu untuk bisa ya, menulis artikel dengan baik. Ya, belum kita akhiri ya. Jadi mohon maaf apabila kami ya dalam mendampingi Bapak Ibu di dalam online Vicon ini banyak kekurangan, mohon dimaafkan ya. Untuk selanjutnya tugas Bapak Ibu secara ya mandiri, nah, dan secara Google Classroom masih kita buka ruangannya. Silakan Bapak Ibu berkomunikasi dengan Google Classroom atau dengan WA atau dengan saluran yang lain dengan kami. Kalau kami terbuka untuk melayani Bapak Ibu. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa Bapak Ibu nanti mengisi daftar hadir ya, itu yang di Google Classroom ya, 2 kali ya, untuk pagi dan siang. Dan juga mengisi lembar refleksi untuk pembelajaran hari ini. Ya, ini. Jadi yang ada di Google Classroom Bapak Ibu. Ya. Nah, saya kira luar biasa antusiasme Bapak Ibu dalam mengikuti pembelajaran ini ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan ya, sehingga kita bisa menghasilkan yang terbaik ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita beri aplaus dulu untuk kita semuanya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, seperti biasa ini untuk sesi siang sebelum saya tutup atau saya tutup dulu ya. Nah,
Saya tutup dulu ya. Kita akhiri untuk sesi pagi sampai siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, mari kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, untuk selanjutnya kita sesi foto lagi ya, terakhir ya. Di wajah yang berseri sama wajah yang mengkilat gitu ya, karena sudah berkeringat ini ya, keluar minyaknya. Oke, silakan Pak Bedi untuk ahli yang mau foto. Yuk foto yuk. Ya. Baik Bapak Ibu, kita foto Bapak Ibu. Walaupun sudah agak lemas, sudah berkeringat, sudah pusing, muridkah pegang jidat terus, gitu kan? Gitu. Karena susah mau masuk ke Google Classroom-nya. Nanti ada lagi yang pusing masalah harus pakai 2 laptop di kegiatan ini. Ada Bu Puji ya. Jadi ngetik di mana, presentasi di mana, laptopnya udah beda lagi. Orang kaya 2 laptop nih. Baik, tetap ceria, tetap ya pura-pura seger aja. Pokoknya kita foto Bapak Ibu. Baik, kita mulai. Untuk kelompok pertama dulu. 1, 2, 3, cheese. Oke, saya kirim dulu. Nanti saya teruskan. Kemudian kelompok kedua. Oke. Lagi, cheese kacang bun. Cheese. Oke. Saya kirim lagi. Loh, nggak muncul. Oh, muncul. Baik, sudah terkirim di kelas lanjut ya. Saya forward ke kelas. Oke, saya forward ke kelas dasar. Oke, Bu, mangga, Bu. Oke. Oke, sesi foto selesai. Ya, saya selalu Bapak Ibu. Kita kembali Pak, sudah selesai ya? Sudah ditutup. Baik, Bapak Ibu sudah ditutup ya pertemuannya. Silakan bagi yang mau meninggalkan Vicon Room ini, silakan. Bagi yang masih mau ngobrol-ngobrol, silakan. Pak Wendy, Pak Wendy. Ini sekedar masukan Pak Wendy, Pak Harli, Pak Legiman. Ketika tadi jadwalnya diubah siang, itu saya sangat senang sekali. Jadi ketika diubah jadi siang ini saya sangat setuju dan saya senang sekali karena mengingat pagi hari ini begitu padatnya Pak. Maaf loh. Tadi sampai-sampai pindah ruangan saya nggak tahu Pak. Pak Legiman tadi pindah ruangan. Nggak ada yang masuk, mana orangnya nih? Karena ditinggal-tinggal ini itu dan sebagainya Pak. Jadi kalau dipindah siang ini saya sangat sepakat. Kalau misalnya jam 10-an gimana Pak? Pak Harli, Pak Legiman. Jam itu tadi kan jam 13 ya Pak. Terlalu malam. Free sampai malam nggak masalah. Tetap amannya jam 13 Pak ya. Itu yang dari Ambon udah malam banget juga. Papua malam. Tetap amannya jam 13 ya Pak Suparji ya. Kan bisa di rumah Pak. Iya. Saya khawatirnya kalau yang waktu di Ambon di Papua sudah sore gitu kan Pak. Takutnya nanti kalau sudah jam 15 Bu Desi udah pakai daster itu. Yang itu. Itu perlu masalah. Kalau bapak tinggal nunggu. Yang ibunya itu. Bisa dilanjut di rumah gitu. Gitu Pak Wendy. Masukan kami tabung ya, kita upayakan untuk bisa mengakomodir kondisi Bapak Ibu semua. Sehingga harapan kami juga begitu Bapak Ibu. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa fokus ya. Kalau memang jam siang itu bisa fokus tanpa terganggu kegiatan pembelajaran atau kegiatan lain di sekolah ya, kita upayakan untuk bergeser waktu di siang. Gitu. Ya, terima kasih Pak Suparji atas masukannya Pak. Ya Pak. Yang ada yang tertinggal bisa coba dilihat di YouTube-nya Pak, di Smart Edu Partner atau di Harli Tristiono. Sementara masih terpecah. Nah, semoga besok sudah
semuanya terkumpul di channel YouTube-nya Jurnal Eduka Widya Brata.